Makasih Tuan Santo. Uang ini? Karena kau membantuku kasih nama, akan ku kasih diskon. Gimana kalau 50 tahil saja? Ini ambillah. Uangnya baru saja di tangan. Sekejap langsung hilang lebih dari setengahnya. Benaran uang datang dan pergi. Harta habis, hati pun tenang. Tuan Fendi, kau tidak akan rugi. Begitu kau jadi sarjana akademi, uang segini tidak ada artinya. Yang namanya simulasi ujian negara adalah hajar soal sampai mati sebelum kau mati. Taktik lautan soal ternyata berlaku di zaman kapanpun. Susah payah melewati SMA kelas 3, berlintas ke sini malah harus mengulang lagi. Ibu, Citra, jangan mengantar lagi. Aku sudah hafal jalannya. Aku pergi sendiri saja. Sayang, kau harus tetap mengutamakan kesehatanmu. Kau kali ini belum lulus, kita bisa coba lagi nanti. Aku akan selalu mendukungmu. Benar, dukung ayah. Fendi, jangan dengar Citra. Berjanjilah pada ibu. Kau harus lulus. Dunia ini terlalu kejam. Kalau kau tidak punya jabatan, dengan paras Citra yang kaya ini, kalau terjadi sesuatu di masa depan, gimana kau bisa melindunginya? Ibu tidak punya kemampuan, tidak bisa banyak membantu. Ibu selalu berpikir, kau tidak boleh seumur hidup diremehkan orang lain. Sayang, jangan dengarkan ucapan pesimis ibu. Pergilah ujian dengan tenang. Segala urusan rumah serahkan padaku. Fendi, selama bertahun-tahun ini, aku dan Citra sudah menjual semua harta benda kita. Menyulam siang dan malam tanpa henti, cuma demi mendukung sekolahmu. Tetangga mencaci kami bodoh di belakang, bilang perempuan cuma cari masalah. Membiayai pelajar itu kayak isi lubang tidak berdasar. Tapi kami percaya kau pasti bisa lulus. Citra selama ini bertahun-tahun ini sudah ikut menderita bersamamu. Ini setengah belahan giok peninggalan ayahmu. Kalau digadaikan bisa untuk biaya hidup 3 bulan. Ingatlah, lulus bukan cuma soal mengharumkan nama keluarga, tapi biar kau bisa berdiri tegak di dunia ini demi melindungi orang yang kau sayangi. Kalau tidak lulus, jangan anggap aku ibumu lagi. Ibu, Citra, tunggulah aku. Sayang, jaga dirimu baik-baik. Kami menunggumu di rumah. Ini adalah dunia yang kejam. Aku harus mendapatkan gelar dan jabatan. Kalau suatu waktu bisa masuk ke istana kaisar, barulah aku bisa secara hukum menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Saat miskin, perbaiki diri sendiri. Waktu sukses, bantulah seluruh dunia. Itulah arti laki-laki sejati yang sebenarnya. Simulasi ujian negara ternyata benaran manjur. Dari 10 soal ini, ada 5 mirip sama yang pernah kukerjakan. Keahlian prediksi soal Tuan Santo memang hebat. Kali ini, aku pasti akan lulus ujian. Hei, bukankah ini Fendi? Hari ini pengumuman ujian kabupaten, bukan pengumuman daftar preman. Kok sih? Paling cuma mau coba peruntungan. Siapa yang tidak tahu? Fendi itu pejunal terkenal. Sudah berkali-kali ujian tidak pernah lulus. Kalau aku jadi kau, lebih baik tabrakan kepala ke tembok sampai mati daripada bikin malu begini. Tuan Malik. Karisma Tuan Malik ini kelak pasti masuk ke Akademi Negara. Lihatlah sorot mata Tuan Malik, terpancar aura dewa kesusastraan. Benar sekali, Tuan Malik bisa berpuisi sejak usia 7 tahun. Usia 10 sudah hatam 5 kitab klasik. Di Kabupaten Bio kita cuma muncul 1 jenius dalam ratusan tahun. Sesudah Tuan Malik lulus nanti, jangan lupakan kami, teman-teman lamamu ya. Kalau sudah jadi pejabat besar nanti, mohon bantuan dan bimbingannya. Tentu saja mudah diatur. Kak Fendi datang juga. Apa kali ini yakin lulus? Lumayanlah. Siapa orang ini? Kok rasanya ada yang aneh? Dalam hal belajar,
Bakat memang penting, tapi ketekunan juga tidak boleh kurang. Cuma saja ada orang yang kayaknya tidak punya keduanya. Sayang sekali nasib Citra. Tiap hari menyulam, menenun, demi menghidupi laki-laki. Apa hubungannya dengan Citra? Gawat. Jangan-jangan tebakan ibuku benar. Ada yang mau merebut istriku. Baru 2 hari lalu, aku lihat istrinya begadang kerja di rumah bordir. Uang hasil keringatnya habis semua untuk belikan dia alat tulis. Beneran lubang tanpa dasar. Wih, menurutku ilmu dia bahkan kalah dari pelayan di rumah Tuan Malik. Pelayan saja bisa hafal kitab Analek, sedangkan dia sudah 5 tahun ujian, gelar sarjana daerah pun tidak dapat. Masih saja tidak tahu malu numpang hidup pada istri. Kakakku dulu beneran buta sampai mau menikah dengan pecundang ini. Kalau ikut Tuan Malik, pasti sudah jadi nyonya pejabat sekarang. Pulanglah dan kasih tahu kakakmu. Kalau hidupnya beneran menderita, aku bisa membantunya untuk bercerai. Siap. Terima kasih Tuan Malik. Tidak perlu Tuan Malik repot-repot. Aku dan Citra sangat bahagia. Kalau kau beneran kasihan pada kakakku, kau harusnya melepaskannya. Daripada melepaskan hidup enak malah menderita bersamamu yang miskin. Tahun ini, aku pasti lulus peringkat atas. Tiap tahun kau bicara begitu. Tahun mana kau pernah lulus? Semuanya lihat. Dia masih belum menyerah juga. Aku bertaruh, kalau hari ini dia bisa menemukan namanya di daftar pengumuman, kulit kuaci yang berserakan ini akan kumakan semuanya. Aku juga bertaruh kalau dia lulus, akan kulepas semua bajuku dan lari keliling kota 3 putaran. Lihat, hasilnya diumumkan. Cepat lihat, pengumumannya sudah keluar. Lulus! Lulus! Siapa yang lulus? Siapa yang lulus? Siapa itu? Yang jelas bukan kau. Tua bangka yang gagal 5 kali kayakmu. Kalau lulus baru namanya aneh. Paling-paling huruf di daftar ini pun kau tidak kenal semua. Tuan Malik, Anda lulus peringkat kedua. Agak mengejutkan. Tuan Malik beneran kurang dihargai. Menurutku, cuma peringkat pertama yang layak untuk Anda. Pasti pengujinya buta. Tuan Malik bisa berpuisi sejak 7 tahun. Usia 10 hafal buku sejarah, mana mungkin cuma peringkat kedua. Fendi, jangan di sini lagi. Daripada di sini, mending pulang bantu istrimu jahit sol sepatu. Itu lebih baik daripada bikin malu di sini. Benar, jenis kayak Tuan Malik saja cuma peringkat 2. Sungguh disayangkan. Kau Fendi tidak pantas berdiri di sampingnya. Hei, aku bicara padamu. Cepat pergi sana. Jangan mengotori mata Tuan Malik. Kakakku mengikutimu beneran sial 7 turunan. Kak Fendi, maafkan aku. Ujian negara itu keberuntungan cuma 30%. Kemampuanlah yang 70%. Kak Fendi harus lebih giat lagi nanti. Lihat itu, Tuan Malik sedang mencerahkannya. Sayang sekali, kayu lapuk susah dipahat. Jenius besar kayak Tuan Malik saja cuma peringkat kedua. Lalu peringkat pertama ini sebenarnya dewa mana yang turun ke bumi? Belum pernah dengar di kabupaten kita. Hei, jangan-jangan anak pejabat dari ibu kota. Kalau tidak, mana mungkin mengalahkan Tuan Malik. Aku paham, ini pasti peringkat hasil menyuap. Mana mungkin menandingi ilmu murni Tuan Malik kita. Juara pertamanya adalah Fendi. Apa? Ya Apa? ampun. Mana mungkin Mana mungkin dia? Benaran sulit dipercaya.